Nama saya Rafi Prawira Nugraha. Nama saya Muhammad Syarif Iskandari. Mari kita simak ke videonya. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk kemudian berkumpul di padang mahsyar. Yaumul Ba'ats ini adalah fase kedua dalam kehidupan hari kiamat kelak. Secara istilah, kata-kata al-ba'ats memiliki makna berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburnya untuk menghisab dan diberi akan. Rasa Yaumul Ba'ats ini adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah pada surat Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikhha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikhha fihi akhra fa idza hum fi yaumin yanzurun. Dan artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakalanya itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Yaumul Ba'ats ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, sebagaimana firman Allah pada surat Yasin yang berbunyi wa nufiqa fis-suri fa iza hum minal ajdasi ila rabbihim yansiun. Artinya, lalu tiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Beberapa contoh pembagian kelompok pada saat Yaumul Ba'ats yaitu 1. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan tanpa tangan dan kaki. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia suka mengganggu tetangganya. 2. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan serupa babi hutan. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu malas dan lalai untuk sholat. Yang ketiga, dibangkitkannya dari kubur dengan keadaan terbaik, yakni kepala di bawah dan kaki di atas, serta paranya mengeluarkan tanah. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia berbuat zina dan meninggal dunia tanpa sempat bertaubat seperti dahulu. Yang keempat, dibangkitkannya dari kubur dengan keadaan wajah berwarna hitam gelap, mata biru dan perut penuh dengan api. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia memakan harta anak yatim dengan cara zalim. 5. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan serupa keledai dengan perut membesar seperti gunung dan di dalamnya terdapat ular serta kalajengking. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia bukan membayar zakat. 6. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan darah mengalir keluar dari mulutnya. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu berdusta, terutama ketika putus dua Nabi. Yang ketujuh, dibangkitkannya dari kubur dengan keadaan leher hampir terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia menjadi saksi palsu. Yang kedelapan, dibangkitkannya dari kubur dengan keadaan wajah yang bercahaya layaknya bulan purnama. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu beramal soleh, berbuat baik, menjauhi perbuatan durhaka, dan menjaga sholat 5 waktu. Biasanya, golongan ini adalah mereka yang ketika meninggal dunia dalam keadaan tengah bertaubat dan mendapatkan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.